Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat Isya sekaligus insyaallah salat tarawih Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada Masjid Baitur Rahim pada majelis ini masih dalam suasana Ramadan, dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pas kula berdiri di mimbar niki jamaah niku full sampai keluar. Sekarang alhamdulillah kita ada kemajuan, jamaahnya maju sampai depan. Dan semoga nanti pas Ramadan agak berakhir enggak karek imam tok. Terus salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari sejak zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang niki, yakni ad-dinul Islam. Jamaah sekalian, jujur niki kula di sini sebagai pengganti dan tidak ada persiapan sama sekali, tapi setelah kula melihat temanya niku adalah tentang riya, alhamdulillah lah enggak apa-apa kula maju mawon. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar dengan kata riya niku mungkin kita langsung berpikir bahwa itu adalah sifat orang yang pamer ibadah. Misalnya Sholat niku sengaja dipanjang-panjangkan, sholat niku sengaja dilama-lamakan agar orang melihat kita ini kok sholat, wah sholatnya suwi tenan gitu. Biar kita dipuji, biar merasa dipuji. Nah niku amalnya niku ditujukan supaya dianggap orang lain niku menganggap kita ini sangat rajin ibadah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, riya niku merupakan penyakit hati yang sangat halus. Kadang kita sendiri niku tidak sadar kalau itu sudah masuk ke dalam hati kita. Nah, secara sederhana, riya niku adalah melakukan amal ibadah bukan semata-mata karena Allah. Kita melakukan ibadah niku pada dasarnya seharusnya niku kita melakukan ibadah niku karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita sholat, kita bersedekah niku semata-mata seharusnya karena ridho Allah, tetapi untuk riya niki Bapak Ibu sekalian, untuk riya ini mereka tuh beribadah karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Misalnya kita rajin ke masjid, nah niku bagus, tetapi kadang dalam hati niku muncul pikiran biar orang tahu kalau kita niki rajin pergi ke masjid. Jadi kalau jenengan rajin pergi ke masjid tiap hari 5 waktu niku alhamdulillah bagus. Tapi kalau niatnya niku untuk biar dipuji orang lain, biar kita niku wah orang ini kok tiap hari datang ke masjid ya, itu amalnya cuma stop di niku mawon, dipuji orang mawon. Terus misalnya lagi apabila kita bersedekah niku bagus Bapak Ibu sekalian, tetapi terkadang jika kita bersedekah niku muncul perasaan semoga orang melihat dan menganggap bahwa saya ini dermawan. Nah, biasanya kan kalau sedekah niku disebutkan ibu ini, bapak ini bersedekah sekian. Nah niku kalau muncul dalam hatinya kalau wah kula bersedekah banyak biar dipuji orang lain. Nah niku adalah termasuk dalam kategori riya. Nah, di situ kita juga harus berhati-hati karena amal yang tercampur riya itu bisa kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Bukan berarti kita menyembah selain Allah, tetapi karena dalam amal ibadah kita itu masih ada niat untuk manusia, bukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik para ulama niku mengatakan bahwa riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap.
wis semute ireng, ning watone ireng tapi di malam yang gelap. Artinya niku sangat halus dan sulit kita sadari. Jadi enggak ketok Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita merasa sudah ikhlas, tetapi ternyata masih ada sedikit keinginan untuk dipuji orang. Nah, ini juga termasuk bibit-bibit atau benih riya di dalam hati kita. Nah, karena itu Ramadan ini sebenarnya adalah momentum terbaik untuk membersihkan hati kita. Di bulan ini kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita membaca Quran. Tetapi yang penting bagi semua itu adalah memperbaiki niat kita. Jika niat kita tuh ditata dengan baik, maka di situ insya Allah kita bisa melakukan ibadah itu sesuai dengan niat kita. Kita tanya pada diri kita, apakah saya ini melakukan ini karena Allah atau karena saya ini melakukan karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, sekarang muncul tren-tren bahwa sekarang itu kita mengupload kegiatan kita dalam beribadah. Niku apakah itu bagus Bapak Ibu sekalian? Niku juga lihat-lihat. Kalau kita mengupload ibadah kita, misal kita sholat kita upload, kita ngaji kita upload, kita ceramah kita upload, itu juga melihat niat dari kita sendiri atas dasar apa kita mengupload kegiatan beribadah kita. Kalau kita tuh hanya ben dipuji orang lain, lah niku yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi kalau kita mengupload ibadah itu semata-mata karena ingin berdakwah, karena ingin memotivasi orang lain biar ayo kita ibadah bareng-bareng, lah niku yang perlu digarisbawahi niku bisa dan legal untuk dilakukan. Karena pada zaman sekarang ini untuk menginfluence orang agar orang lain itu bisa beribadah, memotivasi orang itu juga sangat penting. Karena ya memang zaman sekarang ini sudah sedikit terkikis keimanannya itu sudah sedikit terkikis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini jangan hanya kita jadikan sebagai bulan untuk memperbanyak amal, tapi juga untuk membersihkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari sifat riya, menjaga niat kita agar kita tetap ikhlas dalam beribadah dan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.